Jadi ini durasi tinggal mempersiapkan lah ya berarti ya. Iya benar. Terus pendapat Dora tentang yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19. Pendapat baik apa pendapat buruknya dulu nih? Kita dengarnya yang buruk dulu ya. Buruk dulu ya. Happy ending itu selalu lebih baik. Oke, boleh banget. Jadi kalau pendapat buruknya ya kita lihat ekonomi anjlok. Anjlok banget ya. Ekonomi anjlok banget ya. Lalu ya aktivitas kita jadi terbatas. Ya disuruh mama pulang ya. Bener banget. Yang udah asik stay-nya harusnya di Jakarta. Iya, udah harusnya udah jadi anak Jakarta waduh, banget ya. Waduh ya. Disuruh pulang lagi ya. Ya nggak apa-apa, balik ke sini Pak, seneng aja aku gitu. Lalu kayak aktivitasnya terganggu, terhambat ya istilahnya, dan ya kita lebih kayak disadarkan sih kayak kita ini bukan siapa-siapa loh gitu. Hanya dengan virus kecil yang nggak kasat mata aja. Dan perubahannya cukup luar biasa ya. Yes, perubahannya luar biasa. Yang aku sadari tanpa teman-teman ketahui, orang Indonesia jadi lebih bersih kali. Yes. Dan bukan hanya orang Indonesia sih, tapi seluruh dunia. Jadi kayak lebih kayak penting sih. Dan gitu. Walaupun pandemi ini bakal hilang, dan itu aku yakin bakal jadi diterapkan sih. Iya. Bakal benar-benar bakal bersih. Jadi kebiasaan baru. Iya, jadi kebiasaan baru. Banyak kebiasaan baru. Dan kalau aku sih bagusnya dulu ya kalau aku ya. Menurut aku ini jadi ajang perkumpulan. Yes. Lebih dekat dengan Tuhan pasti. Lebih dekat sama Tuhan sama Dan keluarga juga. Ya. Yang jarang-jarang pulang, yang sering balik subuh. Ngerasain nih sekarang nih kan. Benar banget. Jadi yang selama ini kerjanya pergi pagi, pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi. 24 hours akhirnya punya waktu sama keluarga. Ya meskipun nggak bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan ya. Tapi ya kebersamaan di keluarga, di rumah itu yang dibangun kembali gitu. Nah, itu baiknya. Walaupun ya buruknya ya ekonominya susah jadinya. Jadi kayak segala sesuatu terhambat, tapi ya kita lihat ada sih. Iya. Walaupun awal-awalnya ya memang asik sih awal-awalnya pas libur sih. Enak ya satu minggu. Kita di rumah gitu kan. Lepas dari kerjaan kan, apalagi yang kayak saya ini kan di bidang event kan, banyak di luar, pusing gitu kan kadang kan. Akhirnya satu minggu dan berakhir sekarang sudah masuk minggu ke-6 gitu. Iya, dan kayak oke, kapan bisa keluar jiwa kan kalau teman-teman perlu ketahui kalau yang di Pontianak jiwa ngopinya nih masih udah membara. Iya benar banget. Kapan lepasnya nih kan? Iya, kapan ini, bisa nongkrong lagi gitu. Ini aja bisa nongkrong kalau ada syuting, kalau nggak syuting di rumah lagi nih, di karantina lagi gitu. Bener banget. Dan satu hal yang aku kemarin dapat satu video bagus ya. Jadi ternyata pandemi ini bikin bumi kita itu sehat lagi gitu. Jadi kayak banyak ozon yang terbentuk lagi. Iya. Lapisan ozon banyak yang terbentuk lagi. Nah itu satu kabar baik sih teman-teman buat kita semua, apalagi bumi udah padat banget, sibuk banget, polusi banyak banget kan. Iya, dan kali ini bersih sih. Ya. Jadi yang biasanya Pontianak terkenal dengan kabut asapnya, senyap ya sekarang ya. Dan mungkin udaranya lumayan bersih. Yang kemarin ngecap Pontianak jadi udara kualitas paling buruk di Indonesia siapa tuh? Aduh. Cek lagi nih. Iya. Jakarta juga bersih banget jadinya kayak clear banget. Semenjak PSBB ya deh. Iya. Itu teman jadi ribet semua gitu. Mau gimana lagi ya? Tapi ya ini untuk keselamatan kita bersama kok. Dan ya berdoalah semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa beraktivitas kembali dan menerapkan kebiasaan bersih ini jadi kebiasaan baru kita. Nah, ini kan pandemi ini kan sudah 6 minggu nih. Orang ngapain aja sih? Ya ampun, aduh, karena aku masih ngajar anak-anak work from home kan. So aku masih teaching from home, jadi aku kadang masih zoom sama anak-anak ngajarin mereka ya sedikit banyak karena aku ngajar kelas TKP kan. Jadi mereka udah persiapan ke SD. Kasihan juga kan dalam masa ya kurang lebih tinggal 3-4 bulan ini kan menuju SD. Kalau memang mereka masuknya nanti Juli kan, takutnya 3-4 bulan ini kalau nggak ada belajar, nggak ada pembahasan sama sekali kan kasihan juga gitu ya. Termasuk ini loh, kita kayak mengembangkan suatu teknologi baru loh sekarang di dunia pendidikan. Karena kan
ini bakal jadi pengganti dunia pendidikan ke depannya loh. Yes. Karena sudah nggak perlu lagi kita datang ke sekolah dengan kita ini ibaratnya kita homeschooling loh. Yes, benar banget homeschooling. Mahal loh nggak homeschooling. Ini sekarang jadi ada homeschooling ini berarti lu termasuk orang yang kastanya di atas. Waduh, berat. Biar anak-anak yang lain bisa merasakan. Cuma yang kasihnya ya teman-teman kita yang mungkin di daerah yang susah mendapatkan ini ya. Sinyal sama yang ya maksudnya kalau sekali Zoom itu kuota besar ya. Kuotanya besar banget sih. Itu bakal jadi menurut aku sih PR besar sih buat kita ya, terutama di Indonesia sih. Gimana caranya mereka, karena saat ini kan yang menurut aku pemikiran mereka cuma yang ada di sekitar kota aja kan, mungkin yang bisa nih. Tapi apakah mereka sekarang sudah berpikir ke teman-teman kita yang di pelosok kan, kayak di Malaysia gitu kan, di bukan Malaysia sih pelosoknya udah maju banget sih. Maksudnya kita yang di perbatasan di Malaysia. Apakah kemarin karena aku sempat bincang-bincang sih sama kemarin sama Pak Liheng, itu aku interview sama dia, Miss Denny juga banyak yang berbicara tentang teman-teman kita yang di daerah, karena kan mungkin ya salah satu yang sama kayak mamanya Dora waktu itu Dora pulang kan dari Jakarta ini ya, mereka juga sama dari Pontianak mungkin pulang ke daerah gitu. Ya kembali lah, namanya orang tua kan pasti khawatir. Iya benar banget. Itu menjadi salah satu PR kita sih ke depannya. Gimana caranya buat bisa sampai pendidikan, karena pemerintah juga pemerintah memang sudah ada memiliki langkah awal sih yang kita lihat, karena mereka buat salah satu TV nasional jadi media belajar pada waktu TVRI ya. Tapi ya aku masih belum worth it sih. Iya, masih belum jangkau sama daerah yang misalnya belum dialiri listrik. Tapi itu masih jadi satu langkah yang baik sih untuk menjangkau orang tua yang tinggalnya di pelosok agak jauh dari kota dan kesulitan untuk membeli paket kuota gitu. Iya. Susahnya. Ada plus minusnya lah gitu ya. Minusnya sih ya. Wah, kita sih. Udah homeschooling ya gitu ya. Tapi nanti aku yakin setelah pandemi ini selesai banyak yang harus kita kerjain sih nanti. Iya, PR-nya banyak banget. Terutama Dora ya. Yes. Harus pindah ke Jakarta lagi ya. Iya, benar banget. Tahun ini kan kayak angkanya bagus ya 2020 gitu kan. Benar kan? Iya. Asal Dora tahu ya kan. Ya, maklum lah darah Tionghoa kan mengalir ya. Oke. Listnya tuh udah ada sebenarnya. Iya, benar banget. Waduh, ini expert banget sih menurut aku sih. Setaunya pandemi gini. Broken sih semua. Iya, benar banget. Jadi kayak banyak banget event yang di 2020 karena orang lihat angkanya bagus banget nih, bikin event semua di sini di tahun ini banyak banget event. Tapi akhirnya semuanya harus direvisi ulang sih ya. Ya makanya kita doain aja sih lepas dari bulan Mei atau Lebaran ini pandemi bisa selesai. Diperkirakan kan Juni ya menurun. Dan turun pun kita masih belum bisa beraktivitas. Ya, belum bisa yang masanya banyak. Ya karena di pemikiran aku seperti ini loh. Nggak tahu ya pemikiran aku ya oke sih kalau turun. Kita nggak tahu sih orang terinfeksi seperti apa kan. Misalnya pun pemerintah bakal cabut semua larangan dan kita kembali beraktivitas, kemungkinan 1% pun masih bisa terjadi. Yes. Dan itu bisa bahkan bisa menjadi gelombang keduanya. Setuju nggak? Iya, kayak di Wuhan kan beberapa waktu belakangan ini kita dengar berita kalau ada lagi yang terjangkit, ya. Nggak bisa menjamin bersih 100% itu belum bisa itu karena karena seluruh negara di bumi ini semua terjangkit gitu. Hanya presentasinya besar atau sedikit aja. Jadi ya kalaupun nanti setelah Juni sudah menurun pun ya memang nggak bisa bikin satu event atau bikin satu istilahnya comeback lah ya istilahnya kalau yang benar-benar gila-gila belum bisa sih karena mata kan? Dan orang yang terjangkit apalagi yang kita muda-muda itu nggak kelihatan. Iya. Lihat kita sekarang saya nggak tahu nih kita lagi terjangkit atau enggak ya. Benar banget. Gitu. Tapi moga enggak lah. Karena gila kan. Kalau gubernur kita nih karantinanya gila-gilaan sih. Iya. 21 hari. 21 hari. 21 hari. Lu bayangin 21 hari tanpa kuota, tanpa HP dan itu gimana? Ini aja karena aku karantina di rumah aja stres.
apalagi nggak pakai handphone. Aku mungkin masih oke bisa baca buku kali ya. Oke lah, masih bisa baca buku. Iya, lebih enak. Menurut aku lebih enak diomelin orang tua loh. Bener-bener. Iya. Lebih kangenin diomelin orang tua ketimbang kamu nggak ada siapa-siapa di sini. Iya, sebenarnya. Diam. Oke, ini ada pertanyaan ya? Ada Q&A kita nih. Oke, boleh. Sip. Langsung saja. Sip. Ingat waktu kita sudah berlangsung cukup panjang. Ini dari Jackie55, Jackie Chen nih, jangan-jangan nih. Oke. Apa yang akan dilakukan setelah pandemi COVID-19 sebagai Miss Chinese Indonesia? Apa yang akan dilakukan? Banyak hal ya. Kalau khusus untuk persiapan Miss Chinese Internasionalnya ya pasti. Yang kedua ya lebih memperkenalkan budaya dari daerahku sendiri gitu. Jadi kan lalu di Jakarta nanti kan mungkin bakalan menghadiri banyak event gitu ya. Nah itu adalah salah satu ajang aku untuk memperkenalkan kalau aku ini dari Kalimantan Barat loh, aku ini dari Pontianak loh. Pontianak ini ada ini. Nah ayo berkunjung ke Pontianak. Menurut aku Pontianak paling enak sih paling makannya. Enak makannya haucia orang-orang apa kayak teman-teman yang pas kemarin karantina aku tahu loh Pontianak itu pasti makanannya ini enak ya tahu. Iya benar banget. Ada kepikiran nggak sih mereka bakal di sini? Iya, mereka ada rencanain bakalan untuk traveling ke sini cuman karena pandemi ya. Iya, nanti jangan lupa ya calling aku juga ya. Oke, ini calling dalam arti apa ya? Oke. Mau juga kalian. Oke, lanjut ke nomor pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nicholas. Oke. 09. Oke. Pengalaman unik waktu ikut pageant. Pengalaman unik waktu ikut pageant banyak sih, kayak masing-masing pageant menyediakan pengalaman uniknya masing-masing. Kalau duta lingkungan hidup itu aku tipikal orang yang tidak pernah nanam dan karena duta lingkungan jadi kita ada kunjungan nanam segala macam. Aku nanam dan kayak oke, ternyata gini ya nanam. Bayangin itu udah umur 16 dan nggak tahu nanam tuh begini ceritanya ya ampun. Iya, masih gali dulu, masih siapin bibitnya dulu apa segala macam. Dan ya aku dapat pengalaman yang seru saat harus bagikan masker itu kan setelah pemilihan nggak lama kabut asap. Iya. Ya aku habis itu tahu banget. 2014 itu kabut ya masih yang kabut asap nggak separah 2000 tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu. 2 tahun lalu sih, tahun lalu sudah agak mending. Berarti 2018. Nah, itu yang parah itu kan. Nah, nggak separah itu tapi kami turun ke jalan tuh bagikan masker. Kemudian ikut aku amu itu karena masih bahasa ya. Tahu papa aku kan orang Singkawang. Sama dong kita. Cuman aku nggak bisa ngomong kayak. Oh, sama kita. Sama, itu anehnya kita tuh. Karena tinggal di Pontianak, mamaku orang Teochew kan. Jadi kami komunikasi di rumah ya pakai Teochew. Iya. Nah, sedangkan papaku kalau ketemu sama temennya sesama orang kayak aja baru ngomong kayak gitu. Logatnya kasar ya, kayak kalau agak bukan kasar sih, kayak berat gitu ya. Orang dari Singkawang. Istilahnya tuh kayak bahasa aslinya kayak tuh mereka lah gitu. Iya, aku sih tahu banget sih yang sih ngomong apa yang gitu. Yang alhamnya sama kayak aku karena papaku juga orang Singkawang, mamaku juga kebetulan orang Teochew juga. Nah, itu dia. Nah, bayangin kalau mereka udah ngomong itu, waktu itu aku sempat salah paham sih waktu itu. Ini nggak lagi marah atau gimana ya ngomong ya waktu itu ya? Iya, nadanya kenceng banget kan. Tapi secara tidak langsung karena mungkin aku berturunan kan, bawaan dari mereka juga dan suaraku juga kadang jadi tinggi juga kan, padahal bukan maksud aku nada tinggi sih emang, tapi pembawaannya. Iya, benar banget, tonnya jadi lebih tinggi. Jadi teman-teman perlu ketahui, kita kalau lagi ngomong itu bukan karena lagi marah, tapi bawaan cuy. Gitu. Benar-benar. Jadi yang pas ikut aku ngomongin, jadi kan mereka ngomong bahasa Ket toh. Iya. Aku kayak memang ada beberapa kata yang aku mengerti, maksudnya secara kalimat sederhana aku ngerti ya, dengar itu ngerti, tapi ketika mereka nanya dan kita mesti jawab, aku kan jawab pakai bahasa Indonesia. Karena kayaknya kita di sini ada 2 loh ya. Iya. Karena ada yang kayak benar-benar yang logatnya lebih halus kayak di Pontianak apa Siantan daerah Siantan. Itu kan kayaknya lebih halus. Lebih gitu, mirip ke Singkawang cuman kayak tonnya lebih halus gitu kan. Ibaratkan
kalian kalau di Cina itu kan bahasa Mandarinnya tuh ada kantonnya, ada Iya. ininya. Sama kita juga di daerah-daerah Indonesia yang lain juga berbeda kan. Walaupun ya speech-nya masih hampir sama, tapi Iya. cara penyampaiannya yang berbeda. Kayak di bener. Medan gitu kan beda ya. Kalau mereka kan Mereka bahasa Hokkien. Hokkien. Dan Cuma ya hampir mirip Hakka juga, cuma bedanya Hokkien. Kalau mereka yang di tapi yang aku paling enak dengarnya tau nggak yang mana? Surabaya. oh iya, Iya. itu mereka bahasa itu. Dia hampir mirip Teochews tapi bukan Teochews. Iya, bukan Kanton. Kanton, tapi Iya. wah itu enak banget sih dengarnya itu karena pembawaan mereka ya karena ciri khas yang Jawa kan yang lembut. Jadi bawaannya tuh Dengan lembut, medoknya lagi. lagi. Waduh, ini kalau dapet cewek itu wah enak dengarnya ya. Karena sempat waktu itu aku pernah ketemu teman kebetulan cewek. Dia memang bisa speech-nya kayak gitu. Wah, ini bahasa mana ya? Oh, jadi udah ada bumbu-bumbu cinta? Oh, enggak. Belum ya. Wah, ini enak juga ya dengarnya ya. Kayak benar-benar kita lagi di Cina beneran kita dengarnya. Iya. Karena bahasa mereka benar-benar hampir mirip sih. Nah, lalu aku lanjut ya. Iya. Nah, kalau ikut ajang ke Meme itu karantina juga. Cuman kami karantinanya kalau ajang lain itu kami karantinanya ada yang pulang ke rumah, ada yang karantina di hotel. Kalau ke Meme enggak, kami karantina di satu rumah sama-sama di situ. Jadi kami harus masak sendiri. Cowok cewek semua Beda ruangan aja. Beda ruangan aja. Jadi kayak satu rumah benar-benar TV disekat. Ini ruang cewek, ini ruang cowok. Dan kami belajar di situ apa? Kami harus masak sendiri, harus cuci baju sendiri, harus make up sendiri, harus persiapkan segala sesuatu sendiri. Nah dari situ kita belajar untuk ya buka mata kita sih sebagai orang kota yang mikirnya yang aku mau orang kota, aku mau ini itu bisa gitu. Nanti aja ya, jangan susah gitu. Dan kan teman-teman kita yang daerah punya semangat yang mungkin saja lebih besar daripada kita gitu loh, dan mereka niat belajarnya jauh lebih tinggi gitu lah, karena mungkin mereka merasa oh aku ke kota nih, ini waktunya aku untuk belajar untuk unjuk gigi gitu loh. Nah sedangkan mungkin kita yang tinggal di kota merasa aku udah tinggal kota, aku mah enak, ini tuh bisa ada gitu. Dan asal you have money you got everything. Iya benar. Dan di ajang itulah aku belajar untuk gimana sih kamu punya skill ini dan kamu berguna untuk teman-temanmu yang lain. Itu pengalaman seru sih. Mesti pergi belanja ke pasar, masak untuk satu. Ya, bayangin kami itu kalau ke Meme itu. Tapi itu seru sih kayaknya. Angkatan kami itu 20 pasang, 20 atau 22 pasang. Padahal putranya 10 gitu. Atau enggak 20 kan 20 pasang kan? 40 orang. Yang masak itu jadi digilir, di absen gitu masaknya. Oh dia pakai ada plan ini. Iya, jadi beneran kayak apa sih? Kayak asrama lah gitu. Ada makanan. Tapi bahan-bahan itu mereka yang siapin. Enggak, kami yang dikasih uang dan uangnya itu terbatas. Harus dimanfaatin. Jadi kayak dikasih 50.000, kamu harus makan 22 pasang itu makan. Itu 50.000 itu masing-masing personal dong? No. 40 orang. Yes, lah bayangin kami benar-benar belajar manajemen. Ya untuk manajemen skala kecil ya. Berapa lama tuh? Kami karantinanya 2 minggu. 2 minggu gila. Ya berarti seminggu dalam 40 orang itu cuma ada 50.000 dan itu manfaatin. Enggak kayak misalnya satu hari aku kurang lupa ingat. Satu hari 50.000. Nah, untuk semuanya makan. 40 orang 50.000 aja. Yes. Satu 50.000. Yes. Dan kami dari situ diajarin untuk 50.000 kamu harus usahakan gimana. Apa aja udah? Ya kita karena tempatnya dekat sama pasar tradisional ya. Jadi kayak ya 50.000 bisa lah. Beras enggak. Jadi lauk-lauknya aja yang beli. Oh berasnya udah disediain. Berasnya udah disediain. Oh itu makanan beras sih lumayan mahal. Berarti lauknya udah disediain. Berarti pasti ada Indomie pasti di situ ya. Gitu. Benar banget. Terakhir banget. Itu selera banget. Jadi emergency food sih itu ya. Kalau kena yang masaknya anak laki-laki, ya udah ya terimalah yang keasinan ya keasinan. Oh kalian nggak kayak misalnya laki-laki sama putri digabung pas lagi masak itu? Iya, kadang gabung, kadang pisah.
kadang yang giliran yang masak itu 2 cowok, yang cewek itu yang tukang nyuci gitu. Nah, jadi kayak kalau yang cowok masak ya udah kita harus bersama bergandeng tangan makan juga. Makan paling mewah di situ apa waktu itu? Yang benar-benar makanan paling mewah ya. Benar-benar udah termewah banget kebagian. Ayam goreng sih. Waduh, sempat dapat ayam goreng ya? Sempat, karena waktu itu kita dapat sponsor makanan ya, kalau aku nggak salah ingat ya, dapat sponsor makanan. Jadi kayak hari itu tuh makannya di luar gitu kan. Oh, berarti ada yang nge-sponsorin gitu ya? Jadi kayak happy banget. Tapi itu Pageant yang benar-benar ngajarin aku untuk public speaking dan untuk manajemen itu di community. Kalau di ajang Putri Indonesia pengalamannya itu lebih kayak beauty ya, maksudnya beauty banget. Mereka kalau aku lihat ya, mereka kayaknya ke beauty, habis itu intelektual ya, karena mereka dituntut buat bisa komunikasi, karena kan mereka lebih banyak bakal memperkenalkan daerah ketimbang ke kayak kalian kan bisnisnya itu nggak ada kayak ke mereka. Are you finished, Mr. Slade? Dua itu yang paling penting buat mereka. Putri itu aku belajar pertama postur tubuh, jadi itu diet parah banget karena jam itu harus pakai heels, mondar-mandir cantik jam gitu. Pakai heels dan harus make up full sepanjang hari, bahkan sampai catwalk pun kamu harus make up. Dan harus belajar make up pas lebih make up sendiri juga ya, itu semua make up sendiri, kamu harus hairdo sendiri, make up sendiri, kamu ini harus full, nggak boleh nggak ada aksesoris. Nah lalu di Putri aku juga belajar apa namanya, karena itu waktu itu aku sebelum ikut Putri itu 60 kilo, jadi aku turun 1 bulan, aku hampir turun 5 kilo. 5 kilo Karena itu postur tubuh benar-benar itu banget harus ya. Dan tingginya kan mesti jaga banget, stable banget. Berarti kalau udah masuk kayak pageant yang setara nasional itu mereka punya ini ya standar ya. Iya benar. Menurut kamu yang kamu sekarang di pageant sekarang, apakah standarnya sudah menyamai mereka yang Miss Indonesia? Hampir ya? Iya, karena kalau secara tinggi badan itu kalau Miss Chinese lebih dari 165 aja. Kalau mereka 100. Kalau Miss Indonesia 168, kalau Putri 170. Nah, oke. Jadi kan kita sudah habis nih masa wawancara kita nih. Wawancara interview udah kayak aku mau lamar kerja ya. Kan buat persiapan. Oh iya, benar banget. Nah, ada nggak sih pesan dan yang pesan sih pastinya kesan lah ya. Kesan ya buat teman-teman kita. Buat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Biasa banget. Yang muda kan harus percaya diri sekarang. Waktunya yang muda berkarya. Nah, aku mau kasih tahu buat kamu teman-teman semua dimanapun kamu berada, kalau kamu merasa minder, aku mau ikut ini tapi kok nanti aku gini. Coba sekarang break the boundaries. Jadi jangan tahan dirimu untuk belajar sesuatu. Kalau kamu punya kesempatan untuk belajar apapun, ayo belajar selagi kamu masih muda. Karena itu jadi bekal banget buat kamu di nanti. Kita kan nggak bakal tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita akan bekerja dalam posisi apa, memegang jabatan apa, kita nggak pernah tahu. Tapi bekal-bekal yang kita pelajari saat kita masih muda ini, itulah yang akan jadi satu pegangan buat kita. Sekiranya nanti kita punya jabatan yang besar, nah kita punya satu kayak, aku udah bisa ini nih, aku udah bisa ini, dan kita tinggal kembangkan lagi gitu. Jadi jangan sampai kamu gak pede ya dengan bentuk tubuhmu mungkin, ataupun bentuk matamu yang sipit banget kayak aku. Jangan batasi dirimu. Kalau kamu bisa, harus coba. Setidaknya kamu sudah belajar gitu. Mantap banget ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja. Thank you Dora udah datang di Sporta. Thank you. Nah, kita ada sedikit bingkisan. Ini dari sponsor kita, Lilo Sport. Thank you. Dora, thank you yang udah datang. Thank you. Lilo Sport, jagonya olahraga. Asik. Oke, mungkin itu aja. Thank you Dora udah datang. Thank you banget semuanya. Thank you. Jadi buat teman-teman, jika teman-teman suka dengan video kita hari ini, tolong subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa di-share ya, jangan males. Instagram kita, lupa, jangan lupa. Ya, kita juga ada Instagram nih, Instagram aku di sini dan Dora juga ada di sini ya nanti ya. Instagram Sporta jangan lupa karena kita bakal live juga di situ pastinya.
setiap hari Senin dan Rabu kita live, dan kita YouTube channel kita setiap hari Kamis bakal kita update terus. Thank you semua.